saya berdiri, begitu indah ciptaannya yang maha agung. Hamparan bumi yang begitu luar biasa. Ciptaan zat yang sungguh maha segala-galanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, insya Allah, Allah catatkan setiap langkahnya sebagai penggugur dosa-dosa. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Quran. Semoga Allah berkahi bagi ibu guru yang sudah membacakan dan kita semua yang menyimak dengan penuh kehusuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang buat sahabat-sahabat yang baru bergabung. Silakan mengambil tempat langsung. Di depan masih ada. Nah, di depannya. Di depan sini masih kosong. Masih kosong. Iya, silakan duduk melantai kita. Baik, Budi, sekarang apa? Ngapain lagi? Nyanyi yuk. Nyanyi yuk. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan penyanyi mah begitu dah. Udah gatel berbulan-bulan di rumah nyanyi jeung panci deui. Bulan gantung mikrofon, Bu. Kebayang tuh hari ini disuruh pegang mikrofon, tuh jadi seneng banget. Curcol. Itu nama tambahan dari Anggi. Jadi bidadari jangan ikut-ikutan ya. Kalau salah tidak boleh diikuti. Monggo silakan foto. Terima kasih, jazakillah khairan katsiro sudah membantu selama ini. Jadi sekretaris kita hanya ada satu, Ibu Lisa saja sekarang. Dan Bu Menteri Keuangan juga cuma satu. Jadi kalau bayarnya bukan ke Bu Tati berarti bukan Menteri Keuangan Samara itu. Beda lagi ya, Ibu Menterinya. Coba silakan maju, Ibu Menteri. Ada yang nggak tahu soalnya Bu Menteri itu yang mana sih, Neng? Coba silakan, biar tahu. Ini yang Menteri Keuangan Samara yang selalu siap sedia barokah dan diberikan keistiqomahan dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Menteri Samara yang di masa Covid tetap ceria. Ada tanda cinta untuk Bu Menteri ya. Coba bagian konsumsi sayang, ada tanda cinta untuk Bu Menteri yang mana ya? Iya, silakan dibawa ke sini. Ada iya, oh iya di belakang ternyata sama Ibu Wakil Ketua. Silakan diberikan oleh Bu Guru Uma. Monggo silakan. Ini sih tanda cinta untuk Bu Menteri karena memang momennya milad bebas. Jadi insya Allah kita dakwah bilhal, saling memberi hadiah. Iya, alhamdulillah. Menteri Keuangan. Jangan lupa. Nah, iya tuh. Iya. Bu Guru tampil beda ya dengan sesuatu yang di depan wajah. Masya Allah, saya sampai nggak kenalin Bu Guru. Ada double glasses. Bu Guru udah lama jadi tukang las. Lebih parah. Ada lagi mau ngomong nggak tega, nggak kuat. Mewakili ya sebenarnya. Ibu-ibu kalau nggak ngerjain bukan dia. Iya. Jangan diikutin ibu-ibu. Bukan Andi, Durhaku. Tapi saya tadi kedengeran ya walaupun pakai ini. Iya, kedengaran. Kalau nggak diingetin saya pakai ini. Bu Guru kenapa pakainya sendirian? Kalau sama saya kan saya nggak bilang sepuh. Jadi ada 6 ya mata saya. Luar biasa. Jazakallah. Amin. Iya. Terima kasih Bu Guru, alhamdulillah. Silakan, terima kasih Bu Menteri. Iya. Bu Menteri ini biasanya Bu Menteri perlu keresek? Perlu keresek ya Bu Menteri? Perlu dibawain. Perlu dibawain nggak, Bu Menteri? Dibawain Mau dipotong? Siapa yang mau? Ayo kita bawa. Mau?
Ya, selanjutnya alhamdulillah ada sesuatu juga untuk para penasehat kita yang alhamdulillah bulan Juli kemarin, Juni dan Juli itu milad. Jadi ayo kita doakan beliau berdua. Biasa guru juga ya. Ini atas perhatian, kasih sayang, cintanya luar biasa kepada kami berdua, padahal jauh di mata tapi dikasih hati ya. Ibu mohon maaf, nggak bisa terlalu aktif banget, tapi tetap ada di hati ibu-ibu, ada di hati saya semuanya. Terima kasih sekali lagi, barakallah semuanya atas hadiah ini kan dari Samara semua. Terima kasih, alhamdulillah. Ya. Sebelum Saya pengen ngomong lagi. Saya gara-gara pakai beginian kenapa? Saya sama Kang Hilman, saya nggak pakai ini. Bu Guru nggak pakai itu sih, gara-gara Ustadz Hilman nggak mau pakai apa itu namanya. Saya kan nggak enak pakai ginian. Diprotes saya di foto itu. Padahal Kang Hilman jualan produk itu tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, tentu sebelum kita berpanjang kalam patut kita mengapresiasi atas semua jerih payah, baik itu dari jajaran paling tinggi yaitu para guru kita, para penasehat, dan juga Neng Ketua dan juga jajaran pengurus. Dan memang ini adalah usul dari Bunda supaya kita adakan milad ini outdoor. Ternyata dikabulkan oleh Neng Ketua. Ya, yang pertama itu, yang kedua supaya virusnya terbang. Amin. Jadi sekarang yang dicarikan outdoor ya, supaya udaranya itu lebih meresap udara yang baik-baik dan yang buruk-buruk itu pergi. Sejatinya memang prinsip ini wajib juga menjadi perhitungan dalam setiap penyelenggaraan acara kita. Apalagi sekarang hadir di Samara itu Bunda Yuyun yang mewakili Ikatan Dokter. Ya, jadi di sini nggak ada cerminan pribadi yang tidak higienis, yang tidak protokoler. Ya, makanya dari tadi kita melihat kondisi ini memang sangat-sangat istimewa ketika kita punya kesempatan di saat yang lain masih sangat mempertahankan untuk stay at home-nya itu, tapi kita udah pengen berontak semua ini. Gara-gara kelamaan stay, ini Bunda badan jadi kurus begini. Ternyata kehadiran satu orang laki-laki tidak mampu bikin subur badan. Iya, karena dakwah itu mungkin ya Bunda Yuyun itu sudah menjadi ruh saya, Bunda. Jadi kangen, kemudian juga satu hal yang berbeda ketika kita menggunakan media dakwah itu melalui media virtual, tentu sangat jauh berbeda. Ya, yang paling gak enaknya ibu-ibu tuh kalau kajian virtual cuma atasnya doang yang cakep. Bawahnya daster ada
sebagai guru bagaimana ya ngelihatnya ya? Ini kan jeleknya kajian virtual tuh kayak gitu. Kerudung syar'i, celana pendek. Nah itu dia, makanya. Jadi enaknya tuh begini, dari kepala sampai kaki sempurna semua. Bahkan di Samara itu kalau nggak matching dikritik kemana yang ketuk. Jadi Bunda Mai jujur aja kalau dikritik sama Neng Ketuk, kok nggak matching pun nggak punya. Selesai. Dia mau bilang apa? Beliin, Bun. Tadi juga dia bilang, kok Bunda kurus kurang beras. Papa ngirim beras lagi puasa doang. Ini Soalnya Bunda nggak dapat gembolan sekarang, virtual terus. itu gak ada berkatnya. Tadi kan yang banyak ngomong tuh Bu Guru, biarin aja dia ngomong deh sepuas. Yang dia omongin gak jauh dari tempe. Nih guru kalau dagang tuh kayak gitu, manfaatin murid. Murid bingung, kagak beli, kagak enak. Gua beli, masih ada. Tapi hebat Bu Umah nih, luar biasa. Ya. Sekali lagi apa-apa tuh pakai wasilah. Saya nggak kenal Neng Anggi kalau nggak melalui Bu Umah ya. Makanya ini pertama tuh kalau mau cerita-cerita Samara tuh selalu kayak gitu kronologisnya. Siapa yang ya mungkin Allah berkehendak, tapi kan semua itu ada wasilahnya. Ada wasilahnya nih Bunda Yuyun ya. Itu ceritanya Bunda Yuyun kayak gitu. Saya tuh kenal ibu-ibu dulu tuh Bogor jauh bagi saya Bunda Yuyun. Pertama saya belum punya mobil. Alhamdulillah. Guru ada Ibu Wasilah di sini. Ibu saya. Masya Allah. Pas banget ada ibundanya Pak Diki. Namanya Ibu Wasilah. Oh pantas kita berkah wasilah semua. Yang kurang wasilah deketin Ibu Wasilah. Baik, yang kedua, prakarsa ini memunculkan satu gairah buat kita. Lihat nih, ini yakin ini rezeki berupa materinya otomatis lah pada agak kecuali Bu Menteri tadi. Dia mengalahkan Bu Sri Mulyani wajahnya. Saya lihat Bu Sri Mulyani itu lagi loyo gitu, minus. Lah kalau Bu Bendahara Samara cuma turun naik aja. Itu mah wajar, turun naik kacamata bisa jadi gagangnya kendor. Tapi lihat Bu Sri Mulyani, wah luar biasa nih Bu Bendahara Samara. Makanya sehat. Karena salah satu imunitas itu adalah kebahagiaan. Ya, jadi bikin istri bahagia Pak. Kalau lagi COVID kayak begini orang dibikin menderita. Uangnya kurang, senyumnya kurang, pelukannya kurang. Bagaimana kamu bangkrut? Bu Umar teh bilang jangan-jangan Bunda kurang dipeluk jadi kurus. Jujur iya. Karena anak-anak 4 bulan di rumah. Iya kan? Kita nggak bebas. Nah, ya ini kan santai ya ulang tahun ya kita udah lama ibu juga nggak ketawa lihat. Kemarin Bibirnya melengkung ke bawah, bukan ke atas. Kemarin di rumah ketawa tapi nggak simetris. Ketawanya masih agak kaku-kaku. Kayak begitu Samara ngumumin milad, apalagi miladnya outdoor kayak gini, Masya Allah yang daftar. Kalau pas kajian, ya Allah Bunda, begitu milad Bunda, Masya Allah, udah di angka 60. Oke, nggak masalah lah, memang ini event tahunan ya, dan juga ini momen tasyakur gitu. Ikatan itu kuat meskipun kadang-kadang 1 bulan ada yang absen, 3 bulan ada yang absen, nggak apa-apa asalkan hatinya masih terikat, infaknya masih ngalir, kayak gitu. Ya ini satu buah yang sangat-sangat perlu kita pupuk terus ya, rasa ikatan cinta ini dengan kebahagiaan. Baik, ini syukur kita kenapa prakarsa ini lihat. Coba tolong matanya jangan ke sebelah kanan dan. Iya. Ini belum waktunya. Apakah ibu-ibu sudah lama tidak makan enak? Betul. Ya.
Jadi Masya Allah luar biasa hari ini kita bersyukur kepada Allah ya. Tapi kita selesaikan dulu acara kita ya. Baik, yang kedua kita juga bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita berada di tempat yang begitu sejuk ya, yang begitu indah. Bogor tuh selalu menjanjikan kedamaian, ketenangan gitu ya. Apalagi awalnya tadi sudah dibuka dengan zikir, kemudian juga dilengkapi dan sangat lengkap lagi dengan khatmil Quran ya, dengan doa-doa yang dibacakan oleh guru kita tadi. Tentu ini menambah kesempurnaan tasyakur kita pada pagi hari menjelang siang ini. Plus maka ada balasan dari pihak lain, itulah Rahman dan Rahim Allah. Bahkan sampai saat ini kita luar biasa masih sangat-sangat menikmati Rahman dan Rahimnya Allah. Sekecil apapun yang dalam matematika kita, nikmat kita banyak yang kurang. Suami banyak yang sudah di PHK, sehari kerja ya, 5 hari tidak kerja. Banyak yang kerjanya di rumah, usaha-usaha banyak yang tutup. Punya usaha sewa-sewa ruko, toko, kontrakan, juga banyak yang macet. Itu hanya dalam hitungan matematika kita, berupa nikmat yang realnya kita selalu berorientasi bahwa nikmat itu adalah materi. Tapi sesungguhnya banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya di situ adalah kalimatnya fabi ayyi ala. Kalau kalimat dalam Al-Qur'an ada satu petikan ala, makna ala di sini kalau ala itu ditarik lumpuhkan. Jadi nikmat itu sangat besarnya. Jadi digunakan di situ ada. Jadi kita ini bersyukur ketika kita orientasinya hanya materi, sudah berkurang yang seharusnya penghasilan. Ini Bunda lihat agenda 2020 ini melas ini. Aduh, jujur ya Allah, kok ini kok jadi lurus semua ini, agenda kosong. Kosong, mau ditulis apa ini agenda? Nggak ada. Ya. Beda dengan dari per Januari itu sampai Februari, Masya Allah nggak ada celah di sana. Tapi bersyukur kenapa? Saat kita melihat Allah berikan nikmat-nikmat yang sampai saat ini tidak pernah hilang dari kita, maka disinilah kita menjadi orang kaya. Kesini nih pakai ongkos, pakai bensin yang punya kendaraan, tapi nyampe ini sini, nyampe ya. Iya. Dan yang lebih mahal ini adalah nggak akan nyampe ke sini kalau badan nggak sehat. Apalagi sekarang kesehatannya itu begitu sangat diperhitungkan. Iya. Di tempat mana kita masuk yang nggak diprediksi dalam ukuran posisi awal pemulihan kesehatan. Kalau akurat atau tidak itu nanti belakangan setelah ada penelitian. Tapi semuanya prosedur itu adalah menandakan orang yang kumpul ini sehat atau tidak. Suhu itu nggak bisa mendeteksi kesehatan batin, paling cuma panas apa enggak. Tapi kalau batinnya dideteksi lebih dari 40 derajat itu batin. Maksa semua itu. Tanya Pak dideteksi adanya, itu urusan ibu. Saya mah cuma ngetes suhu badan. Nggak ada pengetesan suhu batin. Padahal yang panas bukan hanya suhu badan, Pak. Ini lebih dahsyat ini dada ini, Pak. Itu kondisi saat ini. Tapi kenapa? Karena urusan batin ini adalah yang dimiliki oleh yang punya diri dengan yang menguasai diri. Karena itu, jika ingin baik dalam hidup, mintalah kepada yang maha hidup. Jika hidup merasa miskin, mintalah kepada yang maha kaya. Jika hidup merasa susah, mintalah kepada yang maha memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu yang selalu memberi jalan. Jadi kenapa kita selama ini frustasi, lengah, cepet capek, depresi, galau? Kenapa? Karena selama ini yang karyawan berkata, rezeki saya dari atasan, rezeki saya dari bos. Yang punya usaha berkata, rezeki saya dari customer, dari pelanggan. Iya, yang punya kedudukan berkata, rezeki saya ini dari pemerintah. Semua kita menggantungkan rezeki kita itu selama ini menyadarkan kepada manusia. Sehingga begitu ada persoalan dengan kehidupan, lemah kita lupa bahwa pemberi rezeki adalah yang maha kaya. Wallahu khairur razikin. Allah itu pemberi rezeki yang terbaik. Jadi kita lumpuh karena apa? Karena mindset kita. Istri berkata, rezeki saya ini selama ini dari Mas, dari Papa, dari Ayah, dari Bapak, dari kamu. Lah kalau kamunya nggak kerja, piye? Jadi suami nggak kerja, istri beranggapan putus rezekinya. Masya Allah. Ya. Anak nggak sekolah, gimana ini guru, nanti anak saya bodoh, kan gitu.
guru bisa bikin pinter murid? Semua itu karena terkungkung kita oleh pemikiran. Ya, sehingga apapun kondisi yang sedang dialami, kita merasa diri kita ini adalah korban. Korban apa? Korban COVID-19. Korban dari suami yang di PHK, korban dari anak-anak yang gak sekolah, korban mahasiswa yang gak ngampus, korban ibu-ibu yang udah gak bisa ngaji. Semua korban. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai korban, saat itulah kita sebenarnya sedang menganiaya diri kita sendiri. Salahnya apa? Salahnya cara berpikir kita. Makanya Allah beri ini. Allah beri kita ujian seperti ini. Ya, kemarin di botani sudah saya paparkan tema ini. Ya. Jadi hukuman apa segala macam ujian yang enak mah, ya, untuk naik tingkat, untuk refleksi diri. Dulu punya uang besar nggak kehitung, sampai jangan mungkin lah ini refleksi diri aja. Kayak saya misalnya nih, kayak Bunda nih, tiap hari itu dompet gendut gitu. Sekarang susah pengen punya dompet gendut. Bu Umah udah beralih dari pengusaha. Semua ibu-ibu Samara jadi pengusaha. Jadi kayak bingung mau beli sama siapa. Begitu kita ngomong beli, Bunda mah jangan beli, jadi kagak enak rasa. Iya kan susah gitu. Kalau Maneng Anggi mah jelas pangerannya tambah makmur kan kayak gitu. Lihat aja baju kokohnya nambah ukurannya. Pengusaha kan gitu. Iya. Jadi kita itu melihatnya seperti apa? Melihatnya mempersempit pandangan kita. Jadi nikmat-nikmat Allah itu tertutup oleh cara berpikir kita. Ya, jadi kita buka kembali, maka Allah simak tabir. Maka ibu bilang begini, Bunda, dulu saya keluar rumah itu bilangnya cuma kayak gini aja, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Keliling bawa tas, keliling pergi. Tapi sekarang Bunda, doanya lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sehatkan, jangan sampai virus ini nempel ya Allah. Saya pakai masker, kayak Bu Guru, saya pakai ini, pakai alat buat ngebor. Coba jelas. Tas diperiksa, sanitizernya ada nggak semua. Yang mana kita diajarkan ternyata begitu besar selama ini nikmat yang Allah berikan pada kita. Pakai masker itu nggak enak. Iya. Ngos-ngosan. Meskipun apa kemarin Bunda nanya, coba ukur oksigen saya. Kalau saya pakai masker ini turun nggak sih oksigen? Kenapa? Oh, kayak gitu mah. Ternyata enggak. Ya sebetulnya hanya sekedar ini aja penyaring kan kayak gitu. Jadi ini pun merupakan sebuah apa? Pembelajaran ibrah bagi kita. Kita kalau mau keluar rumah, anak-anak gimana juga bayangkan kita betapa khawatirnya selama ini. Nggak pernah diukur oleh kita, nggak pernah ditelaah oleh kita. Oh ternyata ada nikmat yang selama ini terabaikan. Ya. Makanya dulu yang enggan disentuh pipinya kiri kanan dengan alasan begono begini, nah sekarang lu rasa dulu ya. Mau nyium juga susah banget kan kayak gitu. Tapi kita alhamdulillah sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya sentuhan fisik kita. Sekarang kita hanya bersabar saja. Iya. Silakan aja kita mungkin physical distancing, tapi social distancing kita tetap terikat dengan cinta dan kasih sayang. Melalui mata aja bisa loh kita menyalurkan cinta kita. Iya kan? Maka kelihatan di mana mata yang butuh beras. Kalau Bu Guru kayaknya butuh dibeli dagangannya. Iya, ada yang butuh suami. Sampai musim ini kok belum datang juga bunga sampai tiba-tiba ya, jadi terlihat kita bagaimana di sini masing-masing menerima ujian dari Allah, berada di badai yang sama tapi di perahu yang berbeda. Iya, masing-masing kita menjadi nakhoda yang cerdas, ya, awak kapal yang cerdik, supaya kita sampai bisa melalui badai ini bersama-sama. Tapi jelas yang diharapkan adalah jangan sampai iman kita karam, imunitas naik, imannya turun, itu juga nggak sehat. Iya, protokolernya dijaga, kesehatannya cukup, vitaminnya dipenuhi dari C sampai E vitaminnya. Bingung ya, setiap orang di apotek tiap hari dicari vitamin, ya, tapi dia nggak nyari vitamin yang dalamnya. Nah tetap aja dia rapuh. Maka kita wajib menjaga imunitas diri dan iman jiwa. Jadi iman dan imun itu harus berjalan seimbang.
imannya mesti juga kokoh di samping kesehatan. Makanan yang bergizi itu akan menjadi suplai penguat tubuh kita. Iman yang bergizi akan menjadi penyubur ruh dalam menjalani kehidupan yang serba sulit saat ini. Iya, kita bisa melihat betapa semua kesulitan bisa kita hadapi, tapi kita bisa tersenyum sumringah, terutama saat ini. Dari tadi nggak ada yang cemberut, nggak diceritain nanti sampai rumah mau cemberut, silahkan, nggak kelihatan. Silahkan. Makanya tuh kalau habis dari Samara, ya kalau habis kajian Samara, di pertemuannya juga nggak cukup, habis itu grup penuh dengan foto-foto. Seakan apa? Kita tidak ingin menyelesaikan nuansa yang sangat membahagiakan ini, kan begitu? Ini tandanya apa? Tandanya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa bernapas lega. Betapa mereka yang saat ini, naudzubillahi min dzalik, ya, kita selalu berlindung kepada Allah, ya. Allahumma anfa'na daf'al bala, kan gitu. Jauhkan dari, karena itu intinya apa? Sesak bagaimana menarik dan mengeluarkan oksigen ini. Ya, tenggorokan baru sakit aja kita udah sensitif. Padahal udah biasa sering sakit tenggorokan. Ya, tapi bagaimana ketika iman kita sudah mulai melemah? Enggak pernah tuh kita berdehem-dehem. Ya, maka senjata yang paling ampuh ini adalah dekat pada Allah. Ya, Dia yang punya kehidupan. Wal hayyul qayyum, hidup dan menghidupkan. Kalau kita sendiri yang punya kehidupan, hanya mampu hidup, tapi bagaimana kita menjalani hidup supaya sampai kepada hakikat kehidupan yang sebenarnya? Kadang-kadang kita masih banyak yang belum tahu. Ya, itu makanya keluarlah istilah hidup segan mati tak mau. Iya kan? Hidup bagai bangkai tak berarti. Nggak bisa orang hidup kayak gitu. Kenapa? Karena yang hidup sendiri nggak tahu akan hakikat dan makna hidup. Ya, makanya hidup itu satu akar kata al-haya dengan al-hayat. Ya, hidup itu punya malu. Malu untuk mengungkapkan apa? Kesulitan. Kenapa? Karena semua orang sulit. Malu untuk mengungkap aib. Kenapa? Karena aib itu bagian dari persoalan hidup. Jadi hidup itu selalu terkait dengan sesuatu yang juga perlu dirahasiakan. Termasuk kondisi saat ini, nggak usah dibuka semua. Ya, karena Allah beri kesempatan kepada kita melalui kesulitan-kesulitan yang ada pada hari ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Manaksim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Awalnya ayat ini bicara duka, di akhirnya suruh sampaikan kabar gembira. Kenapa? Berita dan paparan ayat tentang duka, nyampaikannya disuruh kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar itu dia bisa bergembira meskipun dia sedang diuji ketakutan, kelaparan dan kekurangan. Itu makna ayat Al-Baqarah 155. Itu tadi. Orang yang sabar itu orang yang seperti apa? Baru ayat berikutnya, alladzina idza asabatkum musibah. Jadi musibah itu dalam konteks apa? Musibah dalam konteks 3. Yang pertama, musibahnya itu berupa apa? Ujian, kesulitan, kekurangan. Musibah berupa apa? Kelebihan, keindahan, kenyamanan, ketentraman. Kenapa itu dikatakan musibah? Karena kalau lengah, dalam kedamaian, dalam kebahagiaan, dalam kecukupan bisa jadi musibah. Dia tahu bahwa itu jadi musibah setelah dia bangkrut. Oh, ternyata kekayaan itu bawa musibah untuk saya. Makanya ada orang yang bahagia ketika hartanya pas-pasan, tapi ketika dia kecukupan dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Itulah artinya bahwa kebahagiaan yang berupa harta berlimpah, pasangan yang sangat baik, anak-anak yang begitu nurut, bahwa itu juga menjadi musibah buat kita. Tujuannya apa? Berhati-hati. Syukur menjadi jikalau ngefoto sok anak-anak sama ibunya. Ya banyak kan. Udah dulu Bu Guru di sampingnya dulu. Ya, yang kecil-kecil maju. Ya sayang. Ya, sini belum. Bisa ya mah mau. Udah Yuni. Bener Amin foto dulu. Agengna. Atuh paima keluar apa deket budaya. Enak banget rasa. Rasa sutradara enak banget.
Saudara gadungan. Terima kasih. Silakan duduk kembali sayang, duduk lagi di sini, duduk lagi ya. Ya. Kamu kemana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Miladnya Samara di Bestau. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk.